memiliki sesuatu yang orang lain punya. Contoh, Hana nggak punya anak, Penina punya anak. Penina ngejek Hana, sehingga dia gusar dong, supaya dia gusar. Lu perempuan mandul, nggak ada gunanya. Buat apa lu? Gua dong punya anak. Atau nih, zaman sekarang nih. Perawan tua lu. Udah umur segitu nggak kawin-kawin. Lu lihat dong gue. Gue mah udah laku dari umur berapa juga. Terus, ada lagi. Kerja capek-capek jungkir balik. Ngapain? Lihat dong gue nggak kerja tuh kayak gitu, tapi hidup gue enak. Banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita gusar. Nah, mau gusar mau tidak, itu pilihan ada di tangan kita. Oke? Kalau orang yang gusar, maka yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal negatif. Aduh, kok saya gini ya? Iya ya, Tuhan tuh sayang gak sih sama saya? Aduh, kayaknya saya udah gak berharga lagi deh. Terus buat apa saya hidup? Dulu, saya ini dari umur 10 tahun, itu udah divonis sama dokter. Umurnya nggak lebih dari 15 tahun. Tapi saya nggak peduli. Saya selalu bilang, umur saya bukan di tangan dokter. Umur saya bukan di tangan tukang kramnya. Umur saya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin umur saya panjang, Tuhan pasti bisa bikin. Tapi kalau Tuhan memang mau ambil saya, ya udah nggak apa-apa. Saya berbahagia, saya bisa bersama Tuhan di surga. Jadi saya nggak peduli. Mau orang ngomong apa ke EGP, emang gue pikirin. Saya hidup normal seperti anak-anak lain, meskipun kalau lagi sakit bikin orang kaget semua. Bisa tiba-tiba kaku, bisa tiba-tiba pingsan, ya seperti itu. Saya menjalani kehidupan itu dengan tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada rasa saya seperti orang yang malang, tidak sama sekali. Saya hidup seperti orang-orang normal, ya. Tuhan itu luar biasa. Saya selalu berdoa, bilang sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya percaya Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan pasti bisa sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan mau ambil saya, ya nggak apa-apa. Tuhan mendingan ambil saya cepet-cepet. Ngapain saya lama-lama? Kasihan orang tua saya bingung ngurusin saya. Okay? Dan Tuhan ternyata punya rencana yang luar biasa. Ya. Hingga akhirnya Tuhan mempertobatkan orang tua saya dan saya disembuhkan secara total, organ saya diganti semua. Okay? Ketika kita terintimidasi oleh keadaan, oleh orang-orang di sekitar kita yang mengatakan kita kurang beruntung lah, kita nggak disayang Tuhan lah, hal-hal yang negatif segala macam. Nah, kita boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Hana. Ketika dia dizolimi oleh Penina, setiap kali dia pergi bersama keluarganya, bersama Elkana, mempersembahkan korban setiap tahunnya, di saat itu Penina mengejeknya. Karena dia tidak memiliki anak. Penina sengaja membuat dia gusar. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana menangis dan dia tidak mau makan. Di dalam posisi yang katanya seperti orang nabrak tembok, dia udah dia nggak bisa punya anak, ya gimana? Saat itu memang nggak punya anak, ya sudah, dia biarkan saja Penina melakukan hal tersebut pada dia. Tapi kita boleh belajar akan apa yang dilakukan oleh Hana. Ketika dia sedih, dia lakukan apa? Kita lihat, tolong Lukman ditayangkan dari
10 ya. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, ini ayat 10-nya. Jadi ketika dia mengalami hal yang menyakitkan dia bukan berlari kepada siapa-siapa, tapi dia berlari kepada Tuhan dengan membawa hati dia yang pedih sambil menangis terseduh-seduh. Jadi di sini Hana mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kesesakan dia, ya, dengan hati yang pedih. Lanjut ayat 11. Kemudian bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, perhatikan betul-betul. Hana sudah dikatakan rahimnya sudah ditutup Tuhan. Dia nggak bisa punya anak. Oke? Itu kan manusia yang ngomong. Tapi Hana punya iman. Dia percaya dia punya Tuhan yang sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Jadi dia tetap berharap, kemudian dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Dia percaya kalau emang Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan dia dan mengingat kepadanya dan tidak melupakan dia, tetapi memberikan kepada dia seorang anak, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan lagi untuk seumur hidupnya. Jadi Hana di sini percaya betul kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu. Ya, kita lihat di ayat 12-nya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, iman yang ada di situ, mengamat-ngamati mulut perempuan itu karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat di ayat 13-nya, ya. Kita lihat di ayat 13-nya, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah ini ya, kadang-kadang kita suka menilai. Ya, sama Eli pun sebagai iman bisa menilai salah. Hana yang berdoa dengan sepenuh hatinya, dia sungguh-sungguh in betul-betul. Dia masuk betul-betul ke hadirat Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga mulutnya saja yang bergerak-gerak dikira mabuk oleh Eli. Ya, kita lihat di ayat 13-nya. Ya. Nah, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Kalau kita jadi Hana digituin kesel nggak? Iya, gue lagi doa, gue dibilang mabuk. Oleh seorang iman lagi pilihan Tuhan. Tapi coba lihat apa yang Hana lakukan. Apa yang Hana katakan? Kerendahan hati Hana yang patut kita contoh. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya. Ketika seseorang mencurahkan hatinya seluruhnya kepada Tuhan,
Mungkin orang lain melihat, ih orang ini nggak benar, lagi mabok kali, persis seperti Elia. Ya. Dia, ketika dia susah, dia bersedih hati, dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia percaya Tuhan bisa melakukan apapun juga yang mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Kita lihat di ayat berikutnya. Ya, ayat 16 ya, ketika dia katakan, bukan Tuhan, ya, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jadi kalau kita lagi mengalami musibah, lagi mengalami masalah, mari kita belajar seperti Hana. Dia bukan pergi ke sana kemari, ngerumpi ke sana kemari, curcol ke sana kemari, cerita tentang masalah dia. Pas dia cerita ketemu sama orang yang punya masalah, habislah. Tapi dia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia curhat kepada Tuhan. Itu yang saya alami. Ketika saya mengalami berbagai masalah yang terjadi dalam hidup saya nggak pergi kemana-mana. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya percaya saya akan mendapatkan penghiburan hanya di dalam Tuhan. Saya akan mendapatkan jawaban hanya di dalam Tuhan. Saya hanya dapat mendapatkan ketenangan hanya di dalam Tuhan. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita semua. Okay? Dan kita lihat, setelah pertama tadi, Hana, kita belajar dari Hana, ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat selanjutnya ayat 16. Ayat 17. Ya. Nah, sini lihat. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Anak-anakku sekalian, waktu iman Eli mengatakan, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Hana lihat nggak apa yang diberikan padanya? Enggak. Tapi dia memiliki iman. Seorang imam yang dipilih Tuhan, yang mengatakan kepada dia bahwa Allah yang tadi tempat dia curhat, tempat dia berkeluh kesah, akan memberikan kepadanya apa yang dia minta daripadanya. Maka saat itu Hana merasa plong. Dia seperti mendengarkan suara Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada dia bahwa apa yang dia minta itu akan dia dapatkan. Ya, dia pegang itu, dia percaya itu. Dan buktinya apa? Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu setelah dia berkata seperti itu, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hebat ya. Ketika dia sudah mendengar dari Imam Eli bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa dia, di saat itu juga dia percaya, dia pakai itu, dia pegang itu, ya, sebagai iman dia. Lalu dia keluar dan dia mau makan dan dia tidak muram lagi. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi kita belajar dari Hana adalah setelah dia berdoa, dia beriman, ya, bahwa doanya pasti akan terkabul.
Jadi ketika kita berdoa, kita meminta dengan sungguh-sungguh, bukan karena keinginan kita buat senang-senang, tapi karena kebutuhan kita. Hana di sini kebutuhannya, dia pengen punya anak supaya dia tidak terus-terusan diejek oleh Penina. Dia pengen banget dan Tuhan memberikan kepada dia. Ya, dan dia percaya itu sungguh-sungguh walaupun dia belum mendapatkan anak. Ya, tapi dia udah gak muram lagi. Dia udah seneng, udah happy. Dia bisa makan. Oke? Karena dikatakan, ya Tuhan sendiri mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kembali tadi cerita saya, sharing saya sakit, saya udah dibawa kemana-mana, dan dokter bilang umur saya nggak panjang, bahkan tukang kuamnya juga bilang umur saya nggak panjang, tapi saya nggak peduli. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua saya, di mana akhirnya mama saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang meminta mama untuk bertobat, dan akhirnya mama diajak berpuasa 40 hari lamanya dengan janji, ketika kamu bertobat, kamu mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu, tidak ada ilah yang lain. Karena tadinya mama bawa saya ke Tepeko, ke ahli kebatinan, ke orang pintar, kemana-mana untuk ngobatin saya. Ya. Nah, tapi saya bukan makin sembuh, saya makin hancur, saya makin sakit, macam-macam. Dan hamba Tuhan itu, Ibu almarhum Herlin, mengatakan, ketika kamu datang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kamu menangis kepada Tuhan, kamu ceritakan semua penderitaan kamu, keluh kesah kamu tentang anak kamu kepada Tuhan, dan kamu berpuasa serta kamu berdoa, baca firman sepanjang hari, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dengan kata-kata itu, akhirnya mama percaya, meskipun dia belum melihat bahwa saya sembuh, tapi dia percaya anaknya akan sembuh. Maka mama pergi ke tempat Ibu Herlin, ke rumah Ibu Herlin, dengan ditemani oleh tim, ada 7 orang, mereka berdoa, berpuasa 40 hari lamanya. Dan apa yang terjadi? Belum 40 hari, 30 hari, saya sudah disembuhkan. Total organ saya diganti sama Tuhan semuanya. Ketika diperiksa semuanya clean, ya, dan saya berubah menjadi bionic woman. Luar biasa. Teman-teman tuh bingung melihat saya. Dulu yang jalan dikit udah pucat semua mukanya. Dikit-dikit kan bisa pingsan ya. Tapi ketika mama datang kepada Tuhan, berserah betul-betul kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh, maka Tuhan melakukan sesuatu yang jauh melebihi apa yang mama minta. Selain saya menjadi sehat, saya diberkati. Ya, hidup saya betul-betul diberkati. Saya juga heran, semuanya begitu dimudahkan oleh Tuhan. Dalam sekolah, dalam karir, semua dimudahkan oleh Tuhan. Meskipun akhirnya pada tahun 95, ketika saat itu saya memiliki usaha catering, tempat catering saya, rumah sekaligus rumah saya, habis dibakar Cijantung Merah, yang mana rumah itu saya jadikan gereja di sana. Jadi rumah saya itu open house setiap hari, itu dilakukan kegiatan SHB, ya, apa aja pokoknya kegiatan gereja, ya. Tapi saya sibuk untuk usaha catering. Dan akhirnya tanggal 31 Desember rumah saya habis dibakar si jago merah. Ya, tidak yang bersisa, satu-satunya rumah saya di Harapan Indah. Dan warga itu menangis semuanya karena kita mau pesta Natal di rumah itu. Tapi saya nggak tahu dari mana kekuatan itu, saya cuma percaya. Saya bilang,
pada warga di situ, pada umat Katolik di situ, saya bilang, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kalau Tuhan ambil rumah saya saat ini, Tuhan pasti sudah punya rencana yang lebih indah. Tuhan akan bangun rumah saya jauh lebih baik daripada sekarang. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Orang bilang saya sinting. Karena malam itu, malam tahun baru, 31 Desember, saya bisa ngajakin tetangga karaoke. Padahal di depan di rumah saya, api masih ngebul. Di depan rumah saya, mereka lagi pesta malam tahun baru, tapi mereka nggak berani nyanyi karena mereka nggak enak sama saya. Saya bilang, kenapa kalian semua pandang-pandangan mau nyanyi, mau karaoke nggak jadi? Yuk kita karaoke. Mereka bingung melihat saya, orang gila kali ya. Sampai cerita ini dibawa oleh Romo Marto almarhum, cerita kemana-mana iman seorang ibu. Padahal saya juga nggak tahu. Saya cuma berpikir, air mata saya pun keluar, darah yang keluar, tidak bisa membangun rumah saya kembali. Udah kebakar habis kok, ya kan? Terus buat apa saya sedih? Karena saya punya Tuhan, Tuhan saya raja, Tuhan saya memiliki semuanya. Kalau Tuhan ambil saat itu, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Itu saya katakan kepada semua orang. Ayo jangan sedih, yuk kita nyanyi. Ngapain sedih? Bahagia mau susah, itu pilihan. Saya mau pilih bahagia, saya nggak mau susah. Jadi ngapain susah? Saya masih punya tangan kaki lengkap, anak saya masih bersama saya, pembantu saya juga nggak ada kebakaran. Jadi kita semua sehat. Ya, tinggal kita berjuang. Kalau kita mau bekerja, kita mau berusaha, Tuhan memberkati. Dan apa yang terjadi? Sejak kejadian kebakaran itu, di situ saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dari malam itu orang silih berganti datang, temuin saya. Ngasih ini, ngasih itu, macam-macam, semua kebutuhan saya dipenuhi. Ya. Bahkan kebutuhan catering saya, itu si Engkop, ya, yang di Mega Jaya, di Glodok, itu sampai ngomong ke saya, kamu butuh apa semua saya kirim, yang penting catering kamu tetap jalan. Dan sejak hari itu saya bilang harga berapapun, itu pelanggan gak ada nawar. Dalam waktu setengah tahun, 6 bulan, rumah saya bisa dibangun 2 kali lipat. Lebih bagus. Semua hanya kemurahan Tuhan. Jadi kita harus percaya, kita harus punya iman yang kuat. Kita memiliki seorang Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apapun yang kita harapkan. Amin. Ya. Itu dia, oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ketika kita datang, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, ya, terus kita beriman seperti Hana, itu harus ada satu tindakan, harus ada satu perubahan. Kalau kita minta kepada Tuhan, ya, kita harus lakukan satu tindakan, satu perubahan atau satu perubahan. Contoh, Hana minta anak. Dia berimankan karena Eli sudah bilang bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Karena dia minta anak, maka dia melakukan satu tindakan, yaitu dia bersetubuh dengan Elkana. Dan saat dia bersetubuh, Tuhan ingat kepada dia. Ya. Nah sayangnya, banyak sekali ya, kita lihat di sini dibukakan oleh Lukman. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kalau minta anak ya harus bersetubuh dengan pasangan. Kalau minta jodoh harus melakukan suatu tindakan. Contoh misalnya, saya minta jodoh, oke? Saya bisa ikuti berbagai perkumpulan. Nah, ponakan saya itu minta jodoh karena umurnya udah 30 lebih, belum dapat pasangan. Teman-teman di kantornya udah pada tua-tua, terus yang muda pun muslim, jadi kayaknya enggak banget. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan satu tindakan. Dia punya iman, Tuhan
pasti kasih dia pasangan. Karena setiap hari dia berdoa dan dia percaya Tuhan akan kasih pasangan yang seiman. Tindakan yang dia lakukan apa? Dia mengikuti klub. Nah, klub apa? Klub muda-mudi yang Katolik semua. Ya, di situ ternyata Tuhan pertemukan dia dengan jodohnya dia. Jadi ada tindakan, ada usaha yang dia lakukan. Ya, sama ketika saya waktu di catering, ya, apa yang saya lakukan supaya rumah saya bisa bangun kembali, bisa semua lancar. Saya kerja tanpa kenal lelah. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Dan saya dapatkan semua. Jadi selalu harus ada tindakan. Ketika saya merasa punya beban, saya datang kepada Tuhan, saya pergi ke gereja, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ekaristi saya serahkan semua itu kepada Tuhan. Dan ketika pulang, sayangnya ini yang terjadi. Datang bawa beban, serahin kepada Tuhan, pulang bebannya dibawa lagi. Banyak nggak ya gitu? Harusnya ketika kita sudah datang ke gereja, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, ya sudah, pulang dengan sukacita, jangan dibawa lagi bebannya. Tuhan ngomong, katanya udah diserahin, kok dibawa lagi? Pulang, kembali lagi, murung lagi, sedih lagi. Tuhan juga bingung. Benar nggak sih? Ini yang terjadi. Kita ikut FHB, kita ikut penyembuhan, kita ikut pemulihan. Ya, udah didoain, udah nangis-nangis, healing in the spirit, dan sebagainya. Oh, rasanya lega. Nah, pulang, ingat lagi. Bawa lagi tuh semuanya. Masalah lagi, ikut lagi. Di sini kita harus belajar. Kita harus belajar bersabar. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita juga. Kita nggak tahu. Tapi kita harus percaya. Kita harus bisa melakukan satu tindakan. Kalau kita udah berserah kepada Tuhan, ya serahin benar-benar. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau kita udah maafin seseorang yang menyakiti kita, ya sudah maafin habis. Jangan diingat-ingat lagi. Karena ketika kita mengingat-ingat lagi, itu membuat penyakit buat kita. Dan doa yang kita udah ucapin setengah mati, nggak bakal kita dapat. Karena itu penghalang buat kita. Anggap teman-teman, ya anak-anak sekalian, nggak boleh saya ngomong teman ya, umur kita jauh sekali. Di dalam Yakobus, kita lihat. Ya. Di dalam Yakobus 2, ayat 17. Ingat-ingat benar-benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu namanya omdo. Saya beriman. Tapi nyatanya itu cuma omdo. Tidak disertai dengan perbuatan. Saya punya satu tim. Saya sedih luar biasa sebetulnya. Tapi itulah pilihan hidup dia. Sebelum dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia pernah berkata kepada saya, waktu itu kita pergi sama-sama, dia bilang, dia tidak akan tinggalkan Tuhan,
Karena Tuhan yang selama ini merubah hidup dia sampai dia bisa sukses seperti sekarang. Laki-laki yang dia suka itu belum tentu bisa memberikan yang terbaik buat dia. Kebetulan laki-laki itu Muslim, dan kalau dia mau dengan laki-laki itu, dia harus meninggalkan iman dia. Dan dia bilang, saya nggak mungkin lakukan itu. Oke. Tapi saya shock sekali, kira-kira 3 bulan setelah dia berkata begitu kepada saya, dia menikah dengan laki-laki itu dan dia masuk Muslim. Iman tanpa perbuatan. Walaupun dia sudah katakan bahwa dia tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi itu cuma ngomong doang. Dia tidak bisa lepas dari laki-laki itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Padahal papahnya seorang prodiakon. Seluruh keluarga sedih, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pilihan. Ya. Kita lihat di ayat 20-nya tentang iman. Yakobus 2 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Udah tahu nih, kalau mau kenal Tuhan, mau dengar apa yang Tuhan berikan pada kita, mau tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tapi kita malas baca firman, itu omdok namanya. Oke. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak mau baca firman? Jadi itu adalah iman tanpa perbuatan. Kita ngomong, ya gue percaya lah bahwa Tuhan udah tutup bungkus gue dengan kuat kuasa darahnya yang kudus. Gue nggak bakal kena COVID. Tapi yang ada nih, dia cemasnya setengah mati. Begini takut, begitu takut, begini takut, begitu takut. Ya, akhirnya apa? Kena COVID, mati. Karena imannya tanpa perbuatan. Takutnya tidak pada tempatnya. Padahal udah tahu. Kalau kita harus menjaga 5M. Kita juga nggak boleh makan-makan di restoran. Karena buka masker. Kita lakukan. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Iman yang kosong. Kita lihat lagi di ayat 22. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau ada iman harus ada perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu baru iman itu menjadi sempurna. Maka kita lihat Hana itu tetap sabar. Ya. Meskipun saat itu nggak instan loh, setelah dia bersetubuh dengan Elkana, dia langsung hamil. Ya, setahun kemudian, ya 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, baru setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dia minta. Jadi nggak instan, tapi Hana dia percaya. Dan dia membarengi imannya dengan perbuatan. Maka semuanya diberikan oleh Tuhan kepadanya.
Sebab dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka anak-anakku sekalian, apapun yang kalian minta dalam nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah putus asa. Never give up. Jangan mudah menyerah. Terus berjuang. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Mungkin apa yang kita minta, kita jauh mendapatkannya jauh lebih baik. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya cuma anak seorang tukang kue keliling. Saya punya rumah, dulu nggak ada listrik. Waktu kita pindah dari Padang, rumah kita di Keputu nggak ada listrik. Jadi kita dapat bantuan listrik dari tetangga sebelah 40 watt kabel, ya, dilewatin dari rumah sebelah, dia temboknya nggak terlalu tinggi, dilewatin. Itu buat kita belajar. Jadi ada penerangan kalau malam-malam. Kalau kamar-kamar semua pakai lampu tempel, lampu minyak tanah. Kita 5 saudara. Papa yang jualan kue naik sepeda. Orang-orang bilang, tuh kan keluarganya tukang kue keliling. Seolah-olah sebagian saudara-saudara yang kaya nggak nganggep kita. Siapa sih itu orang? Ya, mama masak, papa jualan. Anak 5 masih sekolah semuanya. Ya, rumah di gang dan nggak ada listrik. Tapi apa yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini? Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Apalagi saya. Saya dibilang anak nggak masuk hitungan. Anak paling kecil, penyakitan lagi. Tapi ketika kita semuanya berharap pada Tuhan dan kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa baiknya, Allah yang kaya, yang sanggup memberikan apapun juga ya, kepada kita, kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita semua bisa mendapatkannya. Kami sekarang sekeluarga tinggal 4 orang. Kakak saya pengusaha farmasi, ya, yang nomor 1 laki-laki, yang tadinya jualan kerupuk, jualan kacang Padang tuh, kacang asin, ya, dijemur, digenteng, ya, jual begitu, terus bikin kerupuk, ya. Sekarang pengusaha besar farmasi. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah menyangka? Gila, anak tukang kue keliling semuanya sekarang hebat-hebat loh. Punya rumah di mana-mana, punya aset di mana-mana. Bukan hasil usaha kami, bukan. Semua karunia, semua mujizat, semua anugerah. Apa yang tidak kami minta, Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi jangan pernah menyerah. Waktu saya punya anak 1, Kathy. Saya pengen banget punya anak 1 lagi karena kesian Kathy kesepian. Saya terlalu sibuk jadi pengusaha catering. Kathy nggak ada teman. Temannya pembantu semua. Terus di saat itu saya kepengen banget punya anak. Saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya. Ya, kalau Tuhan mempercayakan saya, tolong berikan saya 1 anak lagi buat teman Kathy. Tapi permintaan saya tidak diiringi dengan perbuatan saya. Kenapa? Saya mau pengen punya anak, tapi saya nggak punya waktu. Oke? Saya terlalu sibuk. Capek banget. Nggak ada waktu untuk istirahat. Gimana mau buatnya bisa lebih tenang? Tidur cuma 2 jam sampai 4 jam setiap hari. Jadi bukan Tuhan nggak mau kasih. Perbuatan saya nggak mengimbangi permintaan saya mau punya anak. 1 aja nggak keurus, gimana mau 2? 1 aja diurus sama pembantu.
Ulangannya kapan saya nggak tahu. Toto udah terima rapot, Bu Kathy yang besar. Hingga satu saat saya diminta oleh suster itu di sekolah Kathy di Yakobus, waktu itu suster kepala sekolahnya, untuk membantu menggantikan guru hamil, cuti hamil. Jadi ini guru cuti hamil. Kata suster, Mama Kathy kasihan dong, ini anak-anak udah kelas 5, kalau gurunya nggak ada, nanti mereka gimana persiapan buat ujiannya. Mama Kathy kan dulu guru, kita percaya deh Mama Kathy bisa. Saya bilang gini, ya ampun suster, saya kan sibuk banget, mana mungkin saya bisa ngajar gitu. Suster bilang apa? Mama Kathy, bukan saya yang akan membayar Mama Kathy, tapi Tuhan yang akan membayar Mama Kathy. Saya udah begitu dengar saya ngomong saya bilang ya udah suster, saya mau, saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Apa yang terjadi? Saya baru 1 bulan ngajar. Kan kalau saya ngajar, otomatis catering saya kurangi. Jadi saya nggak banyak lagi terima pesanan-pesanan, nggak tidur gila-gilaan lagi seperti itu. Saya lebih tenang. Oke? Nah, apa yang terjadi? 1 bulan saya ngajar, Tuhan langsung buat saya hamil. Gila ya. Sampai suster bilang, tuh lihat, Tuhan tahu apa yang Mama Kathy minta. Tuhan kasih tepat pada waktunya. Makanya Elis sama Kathy itu bedanya 7 tahun. Jauh. Jadi kita kalau minta sama Tuhan, ya, kita imani itu dan kita harus barengi dengan perbuatan. Nggak bisa tanpa perbuatan. Kamu minta sembuh, tapi kamu nggak jaga kesehatan kamu. Gimana mau sembuh? Ini Mama Kathy bukan sih? Saya punya teman sakit kanker. Udah stadium 4+. Udah merembet kemana-mana. Payudaranya udah diangkat. Tulang depan, tulang belakang, semua udah hitam. Okay. Terus di sini di dadanya benjol. Udah dokter udah bilang nggak ada harapan. Tapi dia punya iman. Dia bilang, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, walaupun dokter bilang udah nggak ada harapan, ya, saya percaya Tuhan akan bisa menyembuhkan saya. Dia punya iman. Dan dia lakukan imannya itu dengan perbuatan. Apa perbuatan dia? Dia menjaga makanannya dia melakukan hal-hal apa yang baik untuk kesehatan, berjemur setiap hari, dia minum herbal, sampai hari ini dari vonis udah nggak ada harapan, dia udah berjalan 11 tahun dan dia sehat-sehat saja. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan anak-anak. Apapun masalah yang kalian hadapi, ketika kalian datang kepada Tuhan, dengan dalam doa, kalian imani itu, dan kalian lakukan satu perubahan dalam hidupmu. Ya, jangan malas. Kalau mau sukses nggak boleh malas, mesti rajin. Ya, mesti berusaha. Okay. Yang mau minta jodoh, rajin-rajinlah ikut organisasi. Ya, minta pada Tuhan. Jangan ngurung diri di rumah terus. Ikuti kegiatan pertemuan keluarga. Ya, bisa nanti Tuhan ketemuin. Masih ingat si Farida yang di Amerika, umur 45 tahun loh baru dapat jodoh, dan jodohnya bagus banget lagi. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Never give up, oke? Okay? Nah, ini buat penutup. Waktu saya udah habis ya. Buat penutup ini aja. Yesaya 55 ayat 11. Oh, oke. Ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Ini kata Tuhan loh, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita udah baca firman Tuhan, kita udah garis itu ya, janji-janji Tuhan udah diwarnain, stabiloin, terus pegang itu, doakan itu tiap hari ya. Dengan iman kita lakukan satu tindakan untuk menunjang itu semua. Maka kalian semua akan mendapatkan jauh melebihi apa yang kalian harapkan. Ya, karena Tuhan kita Allah yang maha pengasih. Kalau Tuhan mau ngasih, Tuhan nggak tanggung-tanggung. Ya, di dalam masa pandemi ini Tuhan akan pelihara semua anak-anak Tuhan. Ya, yang betul-betul percaya. Kan udah Tuhan bilang, serahkanlah semua masalahmu kepada. Ya serahin, jangan bobo lagi. Oke? Mari kita semua, saya mengajak Anda berdoa. Kita fokus kepada Tuhan. Kita mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mau lagi membawa beban kita. Kita tidaklah mau lagi membawa masalah-masalah kita. Kita tidak mau lagi dibuat gusar dengan keadaan kita. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan, satu-satunya juru selamat kita. Dan kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Oke? Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini Tuhan ada di depan kita. Pegang tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Bahwa kami tidak boleh menyerah pada keadaan. Kami tidak boleh menyerah akan apa yang sudah kami minta daripada-Mu. Kami mau percaya dengan sepenuh hati kami bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Engkau senantiasa menginginkan kehidupan kami yang bahagia. Kami mau hancurkan semua kepedihan kami. Kami mau hancurkan, buang semua kekhawatiran kami. Kami mau hancurkan semua pikiran-pikiran negatif kami. Kami hanya mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah membuat mujizat demi mujizat di dalam diri anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, mujizat itu juga boleh terjadi pada kami. Kami yang tadinya selalu cemas, kami yang tadinya selalu takut, selalu ragu-ragu, merasa tidak berguna, Engkau rubah secara total. Karena semua hal-hal negatif itu telah Engkau ambil. Dan Kau gantikan dengan buah-buah Roh. Kami menjadi anak-anak yang positif, yang bahagia, yang senantiasa membawa kegembiraan dimanapun kami berada. Kami bisa membagi kasih-Mu kepada setiap orang.
Kami bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Itulah mujizat yang boleh terjadi dalam hidup kami. Hidup kami yang lama sudah kami tinggalkan. Kami mau hidup bersamamu, berjalan dalam iman bersamamu, setia dalam iman bersamamu. Kami tidak akan tergoyahkan oleh bujukan apapun juga. Kami tidak dapat diintimidasi oleh roh-roh di udara sana. Tapi kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah anak-anak pilihanmu. Biji matamu yang begitu berharga di matamu. Kami akan menjadi anak-anak yang bahagia, yang penuh dengan sukacita. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang melampaui segala akal manusia. Memiliki Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang selalu mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pegang terus tangan kami. Dan kami juga akan memegang tangan-Mu terus. Dan jangan pernah lepaskan. Sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, di dalam setiap tarikan nafas kami, hanya Engkau yang ada di dalamnya. Hanya Engkau yang berada bersama kami. Dari kami bangun tidur, sampai kami tidur kembali, dan kami bangun kembali, Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam setiap tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang demikian besar dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mami Cika untuk firman-Nya yang begitu memberkati. Baik Kembali teman-teman, kasih. sebelum kita ke pengumuman, kita mau foto dulu yuk. Dibuka semua ya kameranya. Kita tunjukkan senyuman-senyuman manisnya. Cika minta tolong difotoin ya, Ci. Aba-aba Oke. dulu ya, Ci ya. Ya, semuanya buka dulu. Udah, nggak ada lagi. Smile. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya, dicek dulu. Oke, satu kali lagi gayanya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kohen belum masuk, Kohen. Sekali Oh, lagi Cika, Kohen lagi. biar ikutan. sekali lagi. Yang lain gimana? Henry separuh tadi, Henry separuh. Nah, oke. 1, 2, 3. Mana? Fisika. 1, 2, 3. Ntar. Nah, lagi. Terakhir nih, gaya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Thank you Cika. Thank you. Oke, kita akan persembahan. Minta tolong ditampilkan slide QR code-nya. Dan pujian akan mengiringi dengan lagu persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau bawa persembahan kami dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Taruh kerinduan-Mu Tuhan di dalam hati kami. Berapa yang harus kami beri Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Ku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah kami bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Iya, minta tolong untuk ditampilkan slide pengumumannya. Ya teman-teman, kami ada untuk mendukung teman-teman dalam dukungan doa. Bagi teman-teman yang mungkin mempunyai intensi pribadi, bisa untuk mengisi link doanya yang ada di chat masing-masing di bawah link absensi. Nanti akan kami bantu untuk doakan dan pasti kerahasiaannya juga terjamin. Selanjutnya. Oke, kita mau say thank you dulu ya untuk Mami Cika. Boleh semuanya di-unmute biar kita sama-sama say thank you ke Mami Cika untuk pelayanannya malam hari ini. 1, 2, 3. Thank you Mami Cika. Kami mengasihimu. Tuhan Yesus berkati Mami. Tuhan Yesus berkati kalian juga semua ya. Amin. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan ada acara Night Jesus minggu ini hari Sabtu jam 10 malam live di IG Youth KAG Official. Nah teman-teman, mari kita malam mingguan nih, mungkin yang nggak kemana-mana, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan akan ada renungan firman-Nya juga sedikit. Teman-teman, next PD kita yaitu tanggal 1 Mei ya. Maaf agak ngeblur 5 Mei. gambarnya. Oh 5 Mei ya, thank you Ci. Ya.
Ya, hari Rabu, iya. Hari Rabu di jam yang sama, jam 19.30. Nah, terus temanya yaitu pribadi yang penuh belas kasih. Nah, mulai Mei nih teman-teman, kita PD-nya akan mulai seminggu sekali ya. Oke. Jangan lewat kan, jangan lewat. Selanjutnya. Nah, kita punya medsos juga nih teman-teman. Bagi yang belum follow atau belum subscribe di Instagram kita, youthkg_official. Dan juga ada Facebook dan juga YouTube-nya. Selain update-update acara Persekutuan Doa, nanti juga ada podcast, ada juga cover lagu, atau juga quotes-quotes dari firman-firman Tuhan yang pastinya juga akan semakin menguatkan iman kita. Jangan lupa bunyiin loncengnya. Ya. And comment kok. Oke, selanjutnya ada umat baru nih malam hari ini. Kalau di list ada namanya Pipit, Felicia, dan Desiana. Masih ada nggak ya orang-orangnya? Pipit masih. Pipit ya, masih ya. Pipit mungkin bisa, halo Pipit, bisa dibuka kameranya sebentar, kenalin namanya, dari paroki mana, dan diajak siapa malam hari ini. Sinyalnya agak jelek. Ini dari tadi aku putus nyambung. Jadi mohon maaf belum. Di next time ya. Ini ikutnya karena ini aku sih follow banyak akun Katolik lah gitu ya. Yang Youth KAG sebenarnya aku udah pernah follow. Terus ya karena dia aja sih hari ini coba deh temuin. Kirain ada YouTube. Tadinya kalau ada YouTube mau lihat aja gitu. Ternyata nggak ada YouTube-nya kan, hanya Zoom. Ya udah aku ikut Zoom-nya gitu sih. Aku dari Paroki Santa Teresia Menteng, si anak ngekos, anak kantoran gitu. Oke, selamat Selamat datang, datang, Pipit. Banyak Iya teman-teman, kita kasih salam hangat kita buat Pipit ya. Oke. 1, 2, 3. Hai, selamat datang. Kami mengasihimu. Nanti Mei 2 datang minggu lagi lagi ya, datang Pipit. lagi ya. See you. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang ulang tahun belum ada. Iya. Sekian pengumuman. Terima kasih. Kita akan tutup kembali dengan lagu pujian. Mari teman-teman kita satukan hati, kita mau tutup PD kita malam hari ini dengan doa. Bapa yang baik, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti PD Youth dengan baik Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan yang Kau berikan melalui Mami Cika Tuhan. Tuhan, biar apa yang Mami Cika bicarakan Tuhan boleh sungguh-sungguh merema di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus setia Tuhan, walaupun kami belum melihat janji-Mu Tuhan. Kami mau berusaha percaya Tuhan, kami mau belajar percaya Tuhan, untuk tetap menanti janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai Kau dapati suatu saat nanti, Kau dapati kami tetap setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati juga Mami Cika beserta dengan keluarganya Tuhan.